Ada awal, pasti ada akhir. Yang pertama belum tentu yang terakhir, namun Sony Xperia XZ3 bisa jadi smartphone Sony yang memakai layar desain 3D Edge Curved Display untuk pertama kalinya dan yang terakhir. Kenapa Sony memakai dan segera meninggalkan desain layar tersebut? Apakah layar itu banyak masalah? Atau untuk buah tangan dari Sony untuk koleksi para fansnya? Langsung aja kita bahas. No Sony, no vanilla, no gadget pahlawan, no party. Let's go! I don't tell myself it's fine to be alone, just to find some. Dari depan, Xperia XZ3 terlihat luksuri mewah dan menawan. Namun di belakang terlihat ganjil karena peletakan fingerprint yang sedikit overacting menurut kami, dengan kecepatan yang juga kurang gegas. Sony Xperia XZ3 dibalut dengan form factor mirip dengan adiknya Xperia XZ2. Cuma bagian layarnya kini dilengkungkan berbentuk 3D Edge Curve, membuat kesan flagshipnya makin kental. Ukuran bodinya punya panjang 158 mm, lebar 73 mm, dan ketebalan 9,9 mm dengan bobot 193 gram. Tidak terlalu berat juga tidak terlalu ringan karena kerangka framenya terbuat dari aluminium. Back and front glassnya terlindungi oleh Corning Gorilla Glass 5. Karena dari kaca, HP ini benar licin jika kita genggam tanpa casing. Jika layar kondisi mati, HP ini seperti full layar futuristik. Namun jika menyala, baru terlihat jidat dan dagunya agak sedikit tebal. Saran kami, letakkan Sony Xperia XZ3 di permukaan terlentang. Selain layar curve-nya yang rawan terbentur, dalam kondisi terlentang, HP ini makin terlihat mahal daripada harga aslinya yang kini sudah menyentuh 1,5 jutaan saja. Untuk performa, Sony Xperia XZ3 belum ada peningkatan dari seri sebelumnya Xperia XZ2. Bisa dibilang harusnya penamaannya bukan Xperia XZ3. Lebih pas menurut kami Xperia XZ2S atau Xperia XZ2 Plus. Di mana penamaan Plus pernah dipakai untuk ponsel lawas mereka yaitu Xperia Z3 Plus untuk penyempurnaan dari Xperia Z3. Karena biasanya waktu peluncuran flagship pabrikan lain butuh riset minimal 1 tahun. Namun Xperia XZ3 memberanikan diri muncul cuma selang waktu kurang lebih 6 bulanan dari Xperia XZ2 sehingga chipset Snapdragon 845 dengan kuantitas RAM 4, ROM 64 tetap jadi andalan. Jeroan lainnya pun hampir sama baik di CPU maupun GPU-nya. Untuk bermain game-game kasual sampai berat tidak terlalu berbeda dengan performa XZ2. Cuma untuk beberapa kasus, ghost touch atau layar mendadak macet di Xperia XZ3 belum pernah kami alami selama pemakaian. Layar edge-nya pun juga tidak mengganggu kita dalam bermain game. Kami tidak pernah mengalami incidental touch. Cuma penyakit dari semua HP flagship berspek tinggi sering cenderung panas yang mengakibatkan kondisi frame rate tidak stabil sehingga pasti performa akan diturunkan. Membuat kita kalau bermain game lama di Xperia XZ3 kurang nyaman jika tanpa bantuan cooler. Kamera Xperia XZ3 punya besaran 19 megapiksel f2.0 yang modulnya masih single. Hasilnya juga hampir mirip-mirip dengan Xperia XZ2. Jelek atau bagusnya hasil foto tergantung skill Anda. Untuk modal asal jepret, jika kita tidak bandingkan dengan HP flagship zaman sekarang, jelas Xperia XZ3 masih unggul. Namun jika Anda punya sense mode manual dan editing yang sedikitnya pro, akan membuat hasil fotonya naik kelas. Emang jatuhnya agak ribet, cuma ya gayanya HP Sony emang begitu. Sampai di Xperia Pro I pun ya tetap begitu. Sony cuma memberikan sensor kamera terbaik di smartphone-nya, tapi userlah yang harus berusaha untuk memaksimalkan sensornya, bukan komputasi teknologinya untuk hasil yang maksimal. Kalau Anda merasa user point and shoot dan malas mengeksplor kondisi di mana jatuhnya cahaya, serta kurang bisa editing foto, ya kami sarankan jangan beli HP Sony.
Untuk kualitas video juga masih bersifat seperti cara kita mengambil fotonya. Tetap harus patuh pada protokol arah jatuhnya cahaya, angle, dan suasana. Cuman untuk bisa ciptakan hasil 4K 30 fps, tampaknya masih jarang HP resmi keluaran terbaru di harga yang sama punya kemampuan rekaman 4K. Video Full HD 60 fps masih tergolong stabil menurut kami. Tapi untuk hasil yang lebih maksimal, Full HD 30 fps tetap pilihan terbaik karena gyro ease-nya bisa berjalan dengan mulus. Untuk kamera depan, ini yang kami apresiasi. Nice Sony, gini dong, jangan 5 megapiksel seperti Xperia XZ2. Minimal kamera depan menurut kami ya harus 8 megapiksel. Kalau lebih ya itu bonus. 13 megapiksel f1.9 di kamera depan Sony Xperia XZ3 bisa diandalkan. Kini lebih detail menangkap objek tekstur manusia. Gambar yang dihasilkan pun hasilnya tidak terlalu berbeda dengan karakter kamera belakangnya. You should grow feathers and see this too. When you want to get off the darkest ground. Halo guys, kita lagi uji coba dari kamera depan Sony Xperia XZ3 Full HD 30 fps. Menurut kalian gimana untuk kualitas gambar dan suaranya? Sedangkan video kamera depan masih mentok di Full HD 30 fps dengan stabilitas yang lumayan stabil. Untuk vlog tipis-tipis, ya kualitasnya masih oke lah. Untuk UI interface Xperia XZ3 tidak banyak perubahan, masih tetap simple dengan kostumasi yang minim. Mungkin jika bosan teman-teman bisa gonta-ganti icon saja. Performa vibration motornya dalam ketik pesan sedikit lebih halus daripada Xperia XZ2. Cuma masih kurang nampol jika dibandingkan dengan vibration motor Google Pixel 3a. Smartphone flagship Sony bisa dibilang sangat kurang perhatian di sektor ini. Padahal fungsi utama handphone kebanyakan kita pakai untuk call atau message. Untuk sensor sampingnya bisa dibilang berguna untuk mempermudah kita membuat shortcut aplikasi yang kita inginkan. Penggunaannya pun amat mudah dan jarang gagal di Sony Xperia XZ3. Kita bisa setel ketuk 2 kali untuk shortcut, swipe bawah untuk dual screen, atau swipe atas untuk back sesuai personalisasi yang diinginkan. Namun, jika bagi Anda fitur sensor samping dikira nggak penting, lebih baik dimatikan aja. Nah, ini yang mau kita bahas. Layar 3D Edge Curve Display yang pertama dan terakhir bagi seri Xperia sampai tahun ini. Kita sih kurang tahu ya ke depannya apakah Sony akan menganut sistem ini lagi atau tidak. Menurut kami setelah era 18:9, Sony langsung melompat ke rasio 21:9 di Xperia 1 yang mana mereka melewatkan era yang kini lagi marak di smartphone yaitu rasio 20:9. Rasio 20:9 sekarang merupakan rasio wajib bagi layar HP masa kini. Mungkin makin kesini Sony lebih memfokuskan ke arah desainnya yang callback ke retro. Jadi mereka lebih mengorbankan layar lengkung daripada desain boxy Omni Balance kebanggaan mereka. Karena biasanya jika smartphone berlayar 3D Edge, frame samping bodinya jatuhnya tidak bisa sepenuhnya flat. Lini iPhone sampai sekarang pun belum pernah memakai layar 3D Edge Display, di mana pada iPhone 13 terakhir mereka lebih membuat layarnya terlihat flat untuk mengejar frame samping lebih terlihat tegas dan boxy. Ya, era desain full screen HP zaman sekarang sangat susah bermain di model tampilan depan. Beda dengan HP zaman old. Kita lihat sekilas aja udah paham itu HP merek apa dan tipe apa. Di tahun sekarang, tim desain pabrikan smartphone cuma bisa otak-atik bagian belakang, samping, dan model kameranya aja untuk melahirkan ciri khasnya. Itu pun juga kita masih aja terkadang susah membedakan HP itu merek apa, kecuali melihat langsung mereknya yang tertempel di bodinya.
So, itu jawaban menurut kami. Trenlah yang harus diikuti atau kitalah yang harus pertama membuat tren. Sony di tahun 2018 bisa dibilang cuma berusaha mengikuti tren 3D Edge Curve Display yang diaplikasikan di Xperia XZ3. Dengan luas layar 6 inch, beresolusi maksimal 2K, OLED dengan kerapatan pixel 537 ppi density, memakai HP ini di outdoor maupun indoor, kualitas layarnya masih bisa mengimbangi mata kita untuk menikmati layarnya. Layarnya cenderung ke arah vivid, kontrasnya tinggi tajam. Menurut kami sih, layar 2K itu bagian paling nyaman dipandang dan tidak terkesan mubazir dibanding layar 4K. Karena mata kita pasti juga kurang bisa membedakan mana yang layar resolusi 4K atau yang 2K. Untuk audio, kami kira hasil suara yang diproduksi oleh dual speakernya cukup berhasil menciptakan perbedaan dengan seri Xperia XZ2 sebelumnya. Suara yang dihasilkan lebih nyaring dan keras. Kesan surroundnya sangat terasa di indoor, walaupun bassnya masih kurang bulat. Namun, untuk kelas harga segini, masa sih lu masih juga mau protes, sob? Thinking I should ask if you're doing alright. You weren't easy, so hard to ignore. Pull up on your right, ask what you're drinking, ask what you like. Such a look good in the dim bar light, so damn cheesy. Who'd have thought you'd fall for somebody like me? When you ask my name, Baterai Xperia XZ3 sebesar 3300 mAh. Untuk boros enggaknya tergantung pemakaian. Cuma menurut kami Xperia XZ2 masih lebih awet dibanding dengan Xperia XZ3. Ya mungkin karena layar Xperia XZ2 masih berjenis Full HD aja. Istilahnya jika teman-teman pilih mobil balap, jelas lebih boros bahan bakar. Jika mobil kota-kota aja, ya pasti lebih irit bahan bakar. Apalagi tangki bahan bakar di Xperia XZ3 kecil. Jadi perlu dipahami dulu ya adik-adik, sebelum beli HP Sony, lihat kapasitas baterai dan prosesornya pakai apa, baru komentar. Jika suka main game berjam-jam ditambah lagi video call gebetan seharian, so pasti Xperia XZ3 belum cocok akan kebutuhan Anda. SOT yang kami dapatkan cuma 5 jam. Charge-nya full 15% sampai 100% butuh 2 jam 15 menit. Untuk daily santuy mungkin bisa bertahan dari jam 8 pagi sampai jam 6 sorean. Kesimpulannya, Xperia XZ3 lebih cocok ke siapa? Dengan range harga 1,5 jutaan di antara HP Sony, kami lebih unggulkan Sony Xperia XZ3. Yang mana di video kami yang lain tentang tata cara pilih HP Sony Xperia, Xperia XZ3 keluar sebagai kandidat utama pilihan kami. Di Sony Xperia XZ3, Anda akan merasakan aura flagship sesungguhnya. Mungkin bagi yang ingin beli Samsung Galaxy S9 atau ingin beli Huawei P30 Pro, tapi belum kesampaian karena ingin mencicipi indahnya layar lengkung, XZ3 bisa jadi opsi versi hemat dengan spek yang tidak kalah jauh. 3D Edge Curve Display adalah aktor utama untuk Xperia XZ3. Untuk fitur yang lainnya bisa dibilang sebatas cameo aja. Karena tanpa layar lengkungnya, semua kelebihan di XZ3 hampir bisa terpenuhi di seri lawasnya, yaitu Xperia XZ2. Namun, jika Anda punya Sony Xperia XZ3 yang mudah-mudahan masih bisa awet sampai 3 tahun atau 5 tahun ke depan, para fansboy masa depan pasti nantinya akan lebih mudah mengenali Xperia XZ3 karena bentuk uniknya yang tidak bisa didapatkan di seri Xperia yang lain. Saya Vanilla dari tim Gadget Pahlawan pamit. Bye guys!